Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kedengeran enggak suaranya? Yang di bawah. Kedengeran ya? Hanya Anda enggak kedengeran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur yang panjang ya, sehingga kita kembali bertemu lagi setelah sebelumnya kita break kurang lebih 8 bulan ya karena pandemi, dan sekarang kita kembali berjumpa. Ini aja. Tes 3 2 1. Ya. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita kesempatan ya bagi teman-teman Forkisma yang biasanya Kamis siang ya, mulai bulan ini dan seterusnya kita ambil waktu Ahad siang ya. Dan inilah perjumpaan kita terakhir tentang fikih nikah. Ya, karena setelah fikih nikah ini selanjutnya adalah fikih persalinan dan fikih talak. Allah alam ya, apakah kita lanjut masuk ke fikih talak atau tidak. Yang jelas pada siang hari ini kita akan tiba di ending ya, atau garis finish kajian kita selama setahun terakhir atau bahkan 2 tahun terakhir ya, sekali sebulan yang jatuh bangun bahas masalah fikih rumah tangga. Dan sekarang kita tiba terakhir kita bahas tentang suami terbaik. Sebelumnya lagi tentang fikih poligami ya, yang paling sepi itu. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kita lanjutkan ya dengan fikih nusyuz. Namanya apa? Fikih nusyuz atau pembangkangan istri dan solusinya dan bagaimana manajemennya. Yang ada kitabnya buka halaman 201 ya, dari kitab Sahih Fikih Sunnah juz ketiga. Kata pengarang di sini kita bahas tentang an-nusyuzu wa ilajuhu. Nusyuz itu artinya adalah al-makanul murtafi', tempat yang tinggi. Jadi secara bahasa nusyuz artinya tempat yang tinggi. Ketika seorang istri meninggi, ketika seorang suami meninggi, ini secara bahasa. Adapun secara syariat, ya Allahumma shayyiban nafi'an, ya, maksiatul mar'ati li zawjiha fi ma faradallahu 'alaiha min ta'atih fa ka'anna martafa'at wa ta'alat 'alaihi. Adapun secara istilah, nusyuz itu adalah perbuatan maksiatnya istri kepada suami. Istri membangkang suami terhadap apa yang Allah wajibkan kepada sang istri untuk mentaati suami. Jadi seolah-olah istri sedang meninggi di hadapan suami. Apa hukumnya? Hukum nusyuz haram ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah sebuah ayat yang sangat baik dalam manajemen konflik rumah tangga, yaitu An-Nisa ayat ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, allati takhafuna nusyuzahun fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir mereka membangkang, maka cara terapi atau solusinya ada 3 tahapan, 3 metode. Yang pertama, fa'iduhunna, berikanlah dia nasihat. Di antara kesalahan suami, ketika istri salah langsung main pukul,
langsung keluar kata-kata yang kasar, hewan dalam kebun binatang, kelinci, rusa. Yang pertama kata Allah, fa'iduhunna, berikanlah mau'idah, berikanlah nasihat. Dan namanya nasihat itu dari kata nasoha yang artinya tulus, murni. Dek, masih ingat gak janji kita pertama kali nikah? Gitu, nasihat. Kita kan mau sama-sama ke surga. Kan adek bilang visinya apa? Cinta sehidup sesurga. Gak bisa dek kalau kita ke surga tapi adek yang gak pakai jilbab. Tulus. Bukan karena sekedar ego seorang laki-laki yang harus ditaati, enggak. Tapi niat nasihat kita apa? Karena nasihat yang keluar dari hati akan mudah masuk ke dalam hati. Introspeksi diri wahai kita para suami, ketika nasihat kita tidak kunjung didengar, mungkin hati kita yang sedang bermasalah. Mungkin kita nasihati hanya sekedar pengen hak, bukan murni memperbaiki dirinya yang keliru. Ego seorang suami yang harus ditaati, seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi nasihat kita enggak tulus. Seorang datang kepada ahli ilmu, wahai syekh, saya seorang mubaligh, seorang dai. Yang kerjaan saya ya menyampaikan nasihat kepada massa, kepada jamaah, tapi kenapa tidak ada mata yang meneteskan air mata? Tidak ada bulu kuduk yang merinding. Tidak ada hati-hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran nasihat dari saya. Kata para ulama tadi, mungkin masalahnya bukan pada diri mereka. Yang salah mungkin ada pada dirimu. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi dakhala fil qalbi. Karena yang namanya sebuah nasihat, kalau dia keluar dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang murni, maka dia akan mudah masuk ke dalam hati. Kalian mungkin pernah dengar seorang ustadz yang ceramah, mungkin suaranya nggak terlalu lantang, nggak berapi-api, orasinya mungkin biasa-biasa saja, tapi nyes masuk ke dalam hati. Itulah ucapan dari hati. Tapi ada ustadz-ustadz yang teriak-teriak di podium, oratornya luar biasa, kecakapan berbicaranya masya Allah menggema, tapi seperti gersang hati kita, kayak nggak ada ya perubahan. Bisa jadi sang penceramah tadi nggak berbicara dari hati. Mereka yang penting dapat fee, dapat amplop, udah nggak peduli sama jamaahnya. Mau jamaahnya rumah tangganya baik, masa bodoh. Mau rumah tangga jamaahnya ya harmonis, dia nggak peduli. Yang penting aku fikih nikah rame, udah. Dia nggak berharap, nggak bahagia ketika dapat undangan ustadz. Saya nikah ya pekan depan, masya Allah, di mana? Ya, saya undang ustadz, di mana? Di Belitang mana? Dalam hatinya Belitang 8 jam, 7 jam. Mana mungkin saya datang ke sana. Tapi setidaknya kita merasakan terima kasih ustadz udah ya bahas fikih nikah. Jadi gara-gara apa? Gara-gara pengen kebaikan. Itu namanya nasihat. Nasihat itu kita itu pengen orang lain itu baik. Itu nasihat. Bukan cuma sekedar kita nggak suka, kau tuh itu niat. Kita nggak pengen dia lebih baik, kita pengennya melampiaskan kesalahan kita. Itu bukan nasihat. Pokoknya aku tidak suka sama dia itu, apapun kesalahan dia saya akan nasihati. Itu bukan nasihat, tapi cari-cari kesalahan. Karena itulah nasihat itu sembunyi-sembunyi, lebih untuk didengar. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Nasihat. Pernah nggak kita nasihat istri? Duduk. Ya dek, sampai niki piye toh? Kan udah ya suamimu ini udah beliin kaos kaki. Kenapa kalau ke warung orang pakai kaos kaki? Ngomong baik-baik. Adek kan tahu itu aurat dek, kaos kaki dek. Meskipun jempol sampean itu cantengan,
tetap aja dia tidak boleh gitu. Mas, saya tuh nggak suka motifnya. Motif yang mana yang adek suka? Yang kayak gini, beliin. Selesai. Langsung haram, kau mengumbar aurat. Nasihat itu kemasannya lemah lembut. Inna rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan. La yunza ya an syai'in illa syana, tidaklah hilang dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Ini yang pertama. Udah Ustadz, saya udah nasihati dari hati, dari lubuk yang paling dalam, tapi istri saya tetap seperti itu. Wahjuruhunna fil madaji'. Baru masuk tahap yang kedua, hajar. Hajar sini bukan hajar engkol, bukan hajar dihajar. Hajar itu artinya mendiamkan, memboikot, tidak ngajak ngomong, tidak, istilahnya kita cuek gitu loh. Dan wanita itu butuh perhatian, butuh care, kepedulian. Kalau kita diamkan, itu termasuk siksaan batin, psikologis bagi mereka. Ini bagi yang jiwa-jiwanya masih di atas fitrah ya. Sehingga ketika suaminya diam sehari, dia merasa, aduh, aku salah nih, nggak boleh kayak gini. Dan wahjuruhunna fil madaji, diamkan di atas kasur, maksudnya para ulama menjelaskan mengasihkan punggung ketika tidur. Selama ini tidurnya hadap-hadapan, kita pejam matanya sama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. Ya kok kamu masih buka sih gitu. Itu awal-awal nikah itu. Sekarang langsung kasih punggung, diemin, nggak ngajak ngobrol. Biasanya sebelum tidur tuh cerita. Gimana hari ini dakwahnya? Gimana hari ini ngajarnya? Gimana hari ini belanjanya? Bla bla dan bla. Ini kita diemin. Ya, mau tidur, nah diemin. Masih di atas kasur. Atau pisah tempat tidur. Yang selama ini kita tidurnya di mana? Di kamar berdua, ini kita ke ruang tamu. Kita ambil bantal, guling. Mau kemana? Ke ruang tamu, mau tidur di sana. Kalau istri yang baik, aduh, suami saya sedang marah ini. Saya sih nggak taat. Gitu. Kalau suami yang nggak bagus, ngapa tidak sekalian ke teras deh? Malah nyuruh keluar rumah dia, tidur di luar deh kau. Ya, ini istri durhaka. Ada yang mengatakan tidak menggauli istri, itu maksud hajar fil madaji, tidak menggauli istri. Di sini banyak yang sudah nikah atau belum nikah? Kayaknya udah banyak yang sudah nikah ya. Alhamdulillah. Semoga yang belum ya disegerakan. Maaf ya kalau sedikit agak vulgar. Tidak menggauli. Cuman terkadang kata para ulama, kalau tidak menggauli itu yang susah itu laki-laki. Karena itulah ulama mengatakan maksud tidak menggauli itu ketika sang istri yang sedang pengen. Pak, jual mahal. Tapi kalau kita yang mau, ya itu bukan termasuk hajar. Gak masalah, kita mau kita datengin, tapi kalau dia mau kita hajar. Ini termasuk terapi yang kedua. Dan kalau istri yang soleha, pernah seorang teman saya cerita, Ustadz, saya praktekin itu, saya nasehatin istri saya, dia masih kayak gitu. Besoknya saya tidur di ruang tamu. Paginya dia langsung minta maaf, maaf ya Bi, ya semalam ya saya gitu. Oh ya nggak masalah, jangan ulang lagi ya Mi. Iya, udah. Ini kalau udah paham konsepnya. Kalau masih kayak gitu, wadribuhun, pukullah mereka. Pukulan bagaimana? Kita akan jelaskan nanti. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka udah taat, dinasehatin udah taat, dihajar di kasur udah taat, atau kemudian kalau kita pukul dia taat, maka kita nggak boleh lagi ngerjain yang kayak tadi. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah maha tinggi dan maha besar.
Bagaimana Ustadz bentuk-bentuk kapan istri itu boleh diginiin? Nanti kita ngomongin nusus istri ya, nanti baru nusus suami ya. Jadi suami senang-senanglah sekarang, nanti merengut kemudian. Sekarang mbak-mbaknya dulu yang merengut. Di antara bentuknya nusyud itu ada yang sedang dan ada yang terang-terangan. Ada yang masih biasa. Contohnya apa? Ka'an la tasira ilaihi illa wa hiya karihatun. Kalau dia datang itu rainya enggak senang. Nyambut kita rainya masam. Ini ciri-ciri orang nusyuz. Aw an yajida minha iradan aw abusan ba'da lutfin wa talaqati wajhin. Dulunya dia ceria, sering senyum, sekarang sering merengut, mukanya masem. Kayak enggak suka lihat kita. Ini termasuk nasyid. Atau dia mulai ngomong-ngomong kasar, dulunya lembut. Suamiku, my love, ya, cintaku dan seterusnya. Sekarang, woi, ya, nyebut nama, woi Roni, sini kau Roni. Ini ciri-ciri nasyizah, wanita yang mulai ya melanggar. Itu masih yang sedang. Kalau yang parah, ya satu lagi. Anta tataqala idza da'aha ila firashihi. Males-malesan kalau diajak Dek, malam ini. Moh. Nah, ini, ya. Datang sih datang, tapi dalam perasaan yang tidak suka. Melayani dalam keadaan ya kurang maksimal. Itu termasuk ingkar. Senyum-senyum ya, laki-laki yang bawah ini. Ada yang nusyusnya wadihan, terang-terangan. Ka'an tamtani'a an firashihi, enggak mau bener kalau diajak bergaul. Ayo Dek, dah abi nek ngerti nian. Capek adek tuh, Umi tuh capek, seharian ngejer. Selalu gitu alasannya. Waktunya enggak pas kek, lagi enggak ini kek, nah ini banyak alasannya. Intinya dia nolak. Ini termasuk nasyid. Jadi boleh orang yang menolak untuk kita terapkan metode 3 tadi secara bertahap. Au antahruja min baitihi bi ghairi idnihi, atau keluar dari rumah tanpa izin. Ini banyak dilalaikan oleh banyak wanita. Keluar rumah harus izin suami. Mau kajian, mau ke tempat teman, mau arisan. Bahkan membuang sampah di tempat ya beberapa langkah ke depan. Ini bentuk seorang wanita yang soleha. Sedemikian rupa minta izin dia keluar rumah, karena hukum asal wanita di rumah. Nggak boleh dia keluar kecuali dari izin suaminya. Tapi kalau dia pergi ke tempat-tempat yang baik, wahai suami, jangan kau larang. La tamna'u ima Allah masajidallah, kata Nabi, jangan kalian larang wanita-wanita kalau mau ke masjid sholat, mau ke kajian misalnya. Au tafrada safar ma'ahu, atau nolak safar bareng. Yaudah kita liburan ke Lampung, ogah apa ini liburan, berarti nggak taat. Sedangkan suami safar itu biasanya lebih bergejolak ya. Jadi wanita-wanita yang belum paham kalau suaminya hobi safar, pulang safar siapkanlah penampilan terindah. Karena safar itu banyak melihat yang nggak benar. Pulang safar mana istri. Yang paling lemah itu kalau pulang safar lihat istri lagi sholat, alhamdulillah. Yang belum nikah nggak ngerti ya. Kalau lihat kenapa mi nggak sholat? Oh lagi nggak sholat, aduh. Ini pulang safar. Ya apa nih yang belum nikah. Jadi intinya apa? Intinya ini bentuk-bentuk nasyizahnya seorang wanita. Yang pertama tadi dengan ya, kita masih bicara nusyud dulu, baru nanti manajemen yang konfliknya di akhir-akhir ya. Al-wa'du yang pertama, kalau istri sudah seperti ini, kita nggak ngomongin lagi ya kewajiban istri, sudah kita bahas di suami terbaik, kemudian salihah bersama, mau kajian-kajian yang lama ya. Sekarang kita bahas fokus kepada kalau sang istri tidak menunaikan haknya sebagai istri, hak suami atau kewajibannya sebagai istri. Yang pertama adalah al-wa'du tadi, ya. Al-wa'du itu nasihat.
Dan namanya nasihat itu, mauidhah kata para ulama, itu mencakup dua hal. Reward and punishment. Dek, ngapa tidak taat sama suami, Dek? Kan taat sama suami itu adalah pintu surga, reward. Kalau nggak taat sama suami, nanti Allah murka, nanti malah malaikat melaknat. Bilin warif dengan lemah lembut. Ya. Kau nih cak kepacaan. Nah, biasanya kalau istri mantah kayak gitu, yang salah ada pada suami. Bagaimana cara nasihat didengar? Kalau kita udah mempraktekkan, ini kita sholat enggak, ya mainnya game aja dari pagi sampai siang, kerja enggak. Ketika istri menolak ke kasur, itakillah wahai istri. Wajar males, kau nih itakilah. Kau dewek gawinya sholat ida, begawi ida, nak lemah be kau. Ya istilahnya tuh nak dapat pengajaran tak bayar SPP. Ya kan seorang guru, laki-laki itu guru, perempuan itu adalah muridnya. Ya. Sedangkan butuh yang namanya pengajaran. Kita mau ngajarin tapi kita ya mau belajar tapi nggak ngasih sesuatu. Jadi nafkah enggak. Karena para ulama mengatakan nafkah itu berkaitan dengan berhubungan badan. Kalau kita nggak ngasih nafkah, ya artinya kita nggak layak, meskipun bukan berarti istri boleh nolak, tapi istilahnya sebagai bentuk nafkah. Jadi kita menafkahin dan istri ya boleh digauli. Nggak boleh langsung mendiamkan istri atau memukul istri kalau belum menasehati. Menasehati. Ini poin yang pertama ya, kita sudah bahas tadi. Poin yang kedua, mendiamkan. Sudah kita singgung tadi sebelumnya. Dan ulama khilaf soal masalah mendiamkan ini bagaimana. Ada yang mengatakan meninggalkan dia di tempat tidur, tidak berhubungan badan, atau yang seterusnya dan seterusnya. Dan yang lebih tepat adalah tergantung sikon, kondisi bagaimana. Kayaknya ini bagusnya didiemin nih, didiemin. Ini bagusnya ya pindah tempat tidur, atau tetap di tempat tidur yang sama tapi kasih punggung. Dan tidak boleh mendiamkan istri di luar rumah. Artinya hukuman kita menghukum istri itu jangan sampai dilihat oleh orang luar. Cukuplah sebatas pagar kalau kita sedang mendiami istri. Kondangan bareng, kita kondangan. Ya. Nyampe rumah diamin lagi. Karena dia masih belum berubah. Artinya wala tahjur illa fil bait. Jangan kau diamkan istrimu kecuali hanya di dalam rumah saja. Ini kadang mertua tahu, orang tua tahu, teman kantor tahu dah. Aku tuh lah diam istri aku 3 hari. Senang aku tuh. Enggak boleh. Kenapa Umi murung? Iya nih aku, suamiku hajar aku. Udah seminggu ini aku nak dikasih ya, jatah nafkah maksudnya. Ya. Intinya apa? Intinya jangan sampai bocor. Karena ketika ada bocor, mulai ada setan-setan dari golongan manusia. Dasar suami, kerja juga apa, UMR dibawa, cayunian, hajar-hajar, marah. Wah, kau tuh lebih pantas mendapatkan istri yang lebih soleha dibandingkan dirinya. Udah, selesain aja udah itu. Mulai bisikan-bisikan. Kalau kita tutup rapat-rapat, kepegang erat-erat, nggak akan pecah tuh balon. Tapi kalau kita megangnya nggak erat, bocor halus dari ya status-status di media sosial, ya kalau aku pergi, kau tak akan bisa dapetin yang lebih baik daripada aku. Wah, orang langsung kepo nih, ada apa nih Ada apa nih Padahal bisa jadi itu ngomongin tentang hal lain, atau quote yang bagus yang dia baca di buku dia cantumin di sana. Cuman kan orang suka menghubung-hubungkan, iya enggak? Posting tentang menasehati istri. Oh, istrinya lagi bermasalah nih. Padahal belum tentu. Ya.
Karena itulah bagusnya kita tuh posting tentang suami, yang perempuan posting tentang istri, jangan sebaliknya. Nanti orang seuzon. Ya, menjadi suami yang baik. Nah, suami yang ngepost. Menjadi istri yang soleha, istri yang ngepost. Kalau suami ngepost yang istri soleha, ini orang kode ini. Istrinya belum soleha nih. Padahal bisa jadi sangat soleha. Tapi suka aja nge-share. Karena itulah jangan sampai orang lain tahu. Jangan mendiamkan istri kecuali hanya di rumahnya saja. Kecuali ada maslahat kayak Nabi. Nabi pernah loh mendiamkan istrinya bahkan sebulan lamanya. Kenapa? Karena istrinya demo. Bukan demo bahasanya. Menuntut penaikan nafkah. Itu Nabi diamkan selama sebulan. Dan itu orang pada tahu, sahabat pada tahu. Sehingga ada desas-desus, Nabi ini menceraikan istrinya, menceraikan Hafsah, itu semua istrinya didiamkan. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kasih dua opsi. Bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau udah kau cari aja dunia, atau cukup sampai di sini. Yang pertama kali ditanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, enggak, saya enggak mau dutinya. Saya ingin selalu bersamamu wahai Rasulullah. Dan jawaban ini diikuti oleh semua istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terpengaruh dengan harmonisnya saja. Wah, Nabi so sweet, lomba lari sama istrinya. Lihat ini. Siap enggak kalau kita minta nafkah tinggi? Ada dua pilihan. Cukup sampai di sini ataukah bersabar hidup dengan kekurangan dengan diriku. Jadi Nabi pernah. Dan di antara poin yang penting, gak boleh mendiamkan istri di hadapan anak-anak. Di antara metode parenting yang tidak benar adalah memarahi istri di hadapan anak-anak. Justru kita itu ajarkan kebaikan kita di hadapan anak terhadap suami. Umi, adek mau beli baju yang warna merah Mi. Adek, kita tanya Abi dulu ya, karena seorang wanita itu harus minta konsultasi sama ayah. Oh gitu ya Mi, ajarin yang kayak gitu. Umi ayo main keluar. Adek nggak boleh kita keluar rumah, harus izin dulu sama Abi. Biar ada mindset seorang istri harus taat sama suami. Kalau marah-marah, kau nih langsung dia dipotretnya teman perempuannya, kau nih galak dia. Karena ada contohnya. Kau nih seringnya nih nolak aku bapaknya marah. Anaknya ngomong sama teman perempuannya besoknya di sekolah, kau nih seringnya nih nolak aku gitu. Jadi kalau bisa marahin suami, marahin istri itu jangan di hadapan orang lain, apalagi suami, Bu. Egonya tinggi. Kalau mau marahin suami nanti kalau lagi sepi, tahan dulu. Ada tamu, suami kita berbuat yang kurang nyaman lah menurut kita. Kau tamu lah balik baru marahi. Mas itu tahu nggak bagus kayak gitu harusnya. Mana sih Mas? Oh iya maaf deh, udah. Tapi kalau bilang, wah kau, nego. Dikira suami-suami takut istri yang di hadapan teman-temannya. Apalagi kita kalau sama teman-teman kita dimarahin kayak gitu, kita langsung tinggi, ngerasa apa kau? Masuk kau ke dalam kamar, akhirnya ribut. Jadi kalau bisa kalau marah-marahan ini biasa bumbu ya, nggak ada ya rumah tangga yang nggak ada nasihat-nasihati. Cuman ada adabnya, etika. Kalau bisa ketika sudah berdua dalam rumah. Anak bertidur, Umi jangan kayak gitu Mi. Ya Abi tuh nggak suka. Abi bilang terus kalau nggak boleh terima tamu kecuali izin sama Abi. Ngerti nggak Umi itu? Anak udah tidur. Oh ya Bi maaf Bi. Apalagi sama Ummu Fulanah itu, Abi paling nggak suka sama dia itu. Dia sering gibah. Umi nanti ikut gibah sama dia. Ya ini gibah yang diperbolehkan. Ya. Abi tuh aku nggak suka ya Abi dekat sama Ustadz Fulan ya. Kenapa? Dia tuh ngomongannya poli terus. Nah, misalnya gitu ya. Tapi nanti di hadapan temannya, jangan di hadapan temannya ketika sudah berdua. Kalau di hadapan temannya,
ente wajar nggak boleh takut sama bini ente. Wah, enggak. Akhirnya malah apa? Terkomporisasi. Penting ini ya, masalah rumah tangga ini pelik. Ya, karena itulah bagusnya memang rumah itu antara kita sama istri kita saja. Kalau tinggal sama orang tua, sama mertua banyak ya tantangannya lebih banyak meskipun nggak mutlak haram ya. Sekarang pertanyaan, kapan Ustadz batas boleh mendiamkan? Apakah 3 hari? Apakah lebih dari itu? Karena kan nanti tadi Nabi 1 bulan. Berarti boleh dong, ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan batasnya 1 bulan sampai 4 bulan. Jadi batas mendiamkan istri hanya sampai 4 bulan. Ini mazhab Malikiyah. Adapun yang tepat mazhab jumhur para ulama yang mengatakan tidak ada batasan yang ditentukan. Jadi sesuai dengan kondisi. Kita diamin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu nggak berubah ya sudah. Berarti emang karakternya nggak berubah dengan didiamkan. Masuk kita ke metode yang selanjutnya. Adapun mendiamkan, ulama beda pendapat soal mendiamkan. Karena hajar itu kan bukan hanya mendiamkan. Ya, hajar itu lebih luas, bisa mendiamkan, bisa enggak berhubungan badan, bisa enggak ya misalnya enggak tidur satu kasur, satu ranjang. Adapun mendiamkan, jumhur mengatakan batasnya hanya boleh 3 hari. Mendiamkan, enggak ngomong sama sekali. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, Bukhari Muslim, la yahilu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal kita mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih tepat adalah boleh mendiamkan istri lebih dari 3 hari. Ini pengecualian. Jadi hadis tadi umum hanya untuk berkaitan dengan orang yang bukan istri. Kalau istri boleh lebih dari 3 hari berdasarkan ya sunnah Nabi SAW. Tadi ada hadis Nabi SAW bahwasanya beliau mendiamkan istrinya selama berapa hari? 1 bulan. Ustadz, saya sudah diamkan, sudah pindah kasur, udah pindah ranjang, tidur di ruang tamu terus, nyamukan dan seterusnya. Tapi istri saya masih saja kayak gitu. Maka boleh kita memukulnya. Jadi kapan boleh mukul? Setelah melewati 2 fase, Pak. Kebanyakan suami enggak. Salah dikit, bang. Salah dikit, bu. Duar. Cetak, gitu. Dia enggak melewatin 2 fase ini. Dia belum nasihati. Dia belum hajar di kasur. Langsung mukul, enggak boleh. Jadi mukul itu sudah benar-benar perhitungan. Kalau seminggu ini dia masih kepukul, nah itu tidak bisa mendadak emosi mukul. Dan banyak seperti ini, dikit-dikit mukul. Wah, ngapa kau mak ini? Oh, benjol ini gara-gara nyampak pleset kamar mandi. Padahal kena pukul suaminya itu. Ngapa gigi Umi patah? Habis makan tepung Maluku keras. Jadi bohong dia akhirnya. Ya demi ya menyelamatkan suami yang kurang ajar ini. Coba kalian punya adik perempuan dipukul orang, punya ibu dipukul orang, punya anak perempuan kena pukul, kan kita nggak rela. Begitu juga istri kita tuh anak orang, saudari orang, bibinya orang. Sehingga juga mereka juga nggak ridho kalau kita dipukul. Dan pukulannya ini nggak harus wah Islam nih nyupport KDRT, enggak. Ulama menyebutkan spesifikasi bolehnya mukul yang bagaimana. Yang pertama, an la yakuna darbu mubarrihan, bukan pukulan yang menyakiti, pukulan yang mendidik. Kayak kita mukul anak kita, kau ini nakal, ngandek emak ini, udah. Kita itu cuman menampakkan emosi kita kalau kita sedang marah, udah. Bukan sampai patah tulangnya, sampai biru.
sampai berdarah, seolah-olah dia adalah Khabib ya, yang petinju itu, yang sedang bertarung. Enggak. Kata Nabi SAW, istausu binisa'i khairan, berbuat baiklah kepada perempuan. Kemudian beliau sebutkan ujungnya, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau seandainya engkau harus memukulnya setelah menasehati dan menghajar di kasur, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Maksudnya dengan adab, ya, bukan dengan mematahkan, menghancurkan hati, membuat fisiknya terluka dan seterusnya. Karena niat kita itu hanya untuk mengedukasi. Ini enggak benar, dan saya sudah sampai level marah. Yang kedua, an la yazida fi darbihi ala asyri darabat. Enggak boleh lebih dari 10 pukulan. Sekali pak 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 udah 3 apa? Atau 5 atau 7. Yang ketiga, an la yadribal wajha wa la yaqa'u darbu 'alal mahalik. Yang ketiga, tidak boleh memukul wajah dan pukulannya jangan di tempat-tempat hal yang bisa melukai. Artinya di tempat-tempat yang lembut seperti bokong, lengan, betis, itu yang boleh dipukul. Jangan pala kita. Bar. Kata Nabi SAW, wala tadribul wajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau pukul wajah. Dalam Islam memukul wajah haram. Karena itulah olahraga tinju dalam Islam diharamkan. Jelas kata Nabi, wala tadribul wajh, jangan pukul wajah. Oh, Ustaz, dia muslim pakai jenggot, selama dia petinju dia keliru. Muslim satu sisi, tapi satu sisi lain salah kita sebutkan kesalahannya. Nggak boleh seorang muslim main olahraga tinju. Dan jangan kau jelek-jelekkan. Terkadang menjelek-jelekkan ini lebih tajam dibandingkan pukulan. Pecah hatinya. Kau tuh aku terpaksa nikah sama kau. Kau udah bahagia aku sama kau. Ya, langsung ku menangis. Ya, langsung ya keluar soundtrack suara hati istri. Aku nikahi kau tuh karena hartanya macam-macam kau. Wah, langsung. Meskipun gak mukul, ini terkadang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan. Jadi suami hati-hati, mulutmu harimaumu. Yang keempat, ingat, mukulnya ya an yaghliba ala zannihi anna darbahu sayajzuruha. Kita itu harus paham, dia ini mukulnya bisa berubah kalau dipukul. Menurut kita, prasangka kuat kita kalau istri kita pukul tadi pak, kayaknya dah dia ini, aduh, suamiku nggak main-main nih, artinya gitu. Tapi kalau kayaknya dia ini nggak berubah deh, mau dipukul, mau di smackdown, masih itulah. Nah, ya kita akan ada metode yang lainnya. Yang kelima, berhenti memukul kalau dia sudah taat. Nah, ini penting. Kita ini kan tak ada taat mukul kadang. Suami-suami ini, istrinya baik tetap dipukul, istri jahat tambah mukul. Mukul itu setelah menasehati dan mendiamkan di kasur. Gak bisa spontanitas artinya, ya kan? Sama kayak cerai itu gak boleh spontanitas. Bolehnya menceraikan itu hanya ketika wanita sudah suci dari haid dan belum digauli. Itu baru halal penceraian. Orang yang punya fikih cerai mau menceraikan istrinya, oh dia sudah kugauli, nggak boleh. Mau menceraikan lagi, oh masih haid. Karena itulah istri yang pintar kalau haid suci, selesai dari haid langsung cepat-cepat goda suaminya, biar berhubungan badan. Ketika dia menceraikan, kamu saya nggak bisa. Kau sudah menggauli saya, tunggu sampai episode selanjutnya. Tapi seandainya sang suami menjatuhkan cerai, tetap jatuh, Pak. Dosa tapi. Artinya perceraian itu matang-matang. Ini kayaknya dah bisa nggak ya? Gitu loh. Sudah ada waktunya, jedanya sedikit sekali ya. Wanita sudah suci dari haid,
dan belum digauli. Itulah jeda waktu halal dicerai sang wanita. Meskipun tetap jatuh cerai di luar waktu tersebut. Dan ini banyak gak dipahami suami, langsung main cerai, kamu cerai, lo gue pulang ke rumah orang tuamu. Kita sudah akhir sampai di sini saja. Bawa semua barang-barangmu sama anakmu tuh, aku nggak sudi lihat dirimu lagi. Itu. Ini kata-kata yang menunjukkan perceraian. Ustadz nggak tahu, no, nggak tahu. Ini sudah sesuatu yang dipahami. Batas cerai itu 3 kali. Ya, sehingga seseorang nggak boleh melebihin 3 kali perceraian. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Suami saya udah beberapa kali bilang cerai dalam keadaan sadar dan seterusnya. Ya sudah, gimana lagi Bu? Udah, cukup sampai di sini. Tapi Pak Ustadz, suami saya mau kembali. Nggak bisa Bu. Inilah ujian cinta sebenarnya. Maka suami-suami yang paham, dia nggak akan mudah dikit-dikit marah cerai. Hapus kosakata itu dalam. Kalaupun memang harus ada solusi, baik-baik. Berpisah baik-baik. Ya, maaf ya Umi, ya kita udah berusaha, udah saling-saling terbuka, dan kayaknya sudah cukup sampai di sini aja, ya. Nanti kita datang ngurus ke pengadilan baik-baik, ya, dan tetap saya nafkahin nih anak selama dia belum balik, ya, dan bla bla bla, dan saya masih silaturahmi nanti ke rumah, kan enak, ya. Dan tidak boleh memukul menjadi sifat yang sering terjadi, karena Abu Jaham tidak direkomendasi oleh Nabi SAW karena beliau fadarrabun lin nisa. Kata Nabi ketika Fatimah binti Qais dilamar oleh Abu Jaham, dia cerita, gimana Abu Jaham ya Rasulullah? Jangan. Abu Jaham suka mukul wanita. Fala yad'u asahu an atikihi, tidak melepaskan tongkat dari pundaknya. Dia suka mukul pakai tongkat. Kemudian dalam hadis yang lain, wala yajlidu ahadukum imratahu, jangan mereka mencabuk, memukul istrinya, jildal abd, sebagaimana dia memukul budak pembantunya, hamba sahayanya. Tsumma yujami'uha fi akhiril yaum, kemudian malam-malamnya malah dia gauli. Ini suami kati ago ini. Pagi pak pikpuk, malam lagi butuh didatangi. Ya, ini enggak halal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, udah ditempuh 3 metode, maka al-khilaf baina zaujaini, ya, maka ditempuh yang namanya mediasi oleh pihak luar. Masih dalam surat yang sama atau lanjutan ayat yang tadi 35 sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau seandainya kalian khawatir nggak bisa ya terjadi perceraian, kita masih mau bertahan, tapi gimana istri kayak gitu terus dan kita udah nggak bisa bersabar, atau sebaliknya fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah hakim, wasit, juru penengah, mediator ya, yang memediasi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kalau mereka pengen islah, Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka berdua. Ya sudah, duduk dulu sebentar, ngobrol sama kakaknya, orang tuanya. Dan ini orang yang bijak dan punya ilmu agama, bukan cuma ngompor-ngompori. Kakaknya, kau nih ya, aku tuh tinggal sejak kau tuh lahir sama, ada setuju nah. Ribut ini, bukan malah penengah. Kau tuh pulau lah, kakak ngomongin jangan sama dia nih, tidak benar dia nih. Kau tuh lah cinta-cinta, kotoran, dia ngomong itu. Tahu, ya tahu U-nya jadi I dan seterusnya. Malah ribut, apa dia kau kae? Macam-macam kau, nya kau campur, nah ribut. Jadi carilah benar-benar orang yang bijak, boleh ahli ilmu, dan saya pernah sekali dan saya berharap 1 kali itunya, nggak mau lagi, nggak jauh dari sini, dan orangnya orang belum ngaji, baru mau ngaji, dan dia curhat, bukan curhat ya, konsultasi dulu zaman-zaman saya masih sering ya berbaik hati menerima konsultasi. Ya, suaminya sering bolak-balik keluar kota,
dan dia tinggal sama mertua. Ya memang tinggal sama orang tua, emang terjadi. Kita kalau marahin istri dengar mertua kan marah mertua, itulah bikin. Jadi kita nggak bisa menerapkan nasihat tadi. Apa dia kau nasihatnya anak aku cak kau bagus be. Nah kau kacau. Presiden nggak boleh dua pak dalam sebuah negara, hancur dunia, hancur sebuah negeri. Sumsel ada 2 gubernur, ya beda kebijakan nggak bisa. Sehingga idealnya ya satu rumah satu kepala rumah tangga. Dan saya duduk di situ. Langsung mereka saling terbuka. Ya, saya sebagai juru penengahnya. Langsung terjadi drama. Jadi kau udah seneng ya selama ini tinggal sama ibu ya? Gitu. Udah gimana nih? Untung ada pempek depan situ. Makan pempek aku. Bukan mah itu bu, tapi ansantang. Enggak bu, ya, mereka ini bukan nggak sama. Ya, tapi ini. Anak-anaknya main-main aja, kadang nggak ngerti apa yang terjadi. Alhamdulillah akhirnya damai. Ya sudah pisah, kemudian rujuk lagi. Dan ketika rujuk itulah di situ saya pengen nasihatin mereka berdua. Dan sejak saat itu nggak mau lagi lah, ya. Karena apa? Kalau bisa cuma nasihat aja. Kadang wanita itu cuma perlu didengar. Setelah cerita suami aku begini, iya bu, sabar bu, udah. Ya intinya ada yang menyabarkan, menguatkan, mendoakan, selesai. Ya, dan seorang ahli ilmu atau seorang yang menerima curhatan harus menjaga dengan baik-baik. Ya. Kalau ternyata ya keduanya udah memediasi, jadi dalam pengadilan agama itu sebelum perceraian ada yang namanya mediasi. Nah, ini mediasi. Biasanya orang-orang yang memang dipilih orang-orang yang bijaksana, yang pintar nasihati. Jadi suami istri dinasehati semuanya. Terus pikirkan balik-balik masih lanjut cerai atau enggak gitu loh. Ini termasuk bagian dari sini. Bisa dengan pihak luar, pihak pengadilan agama. Kalau emang nggak bisa, maka cukup sampai di sini. Dan itu tentang masalah nusyuz ya teman-teman. Ya. Dan di antara hal yang ingin saya bahas adalah kenapa terjadi yang namanya pembangkangan, manajemen konflik rumah tangga. Kadang kita itu bisa mengetahui solusi kalau tahu penyebabnya, ya enggak? Oh, di sini rusaknya, ini nih. Jadi kita tahu mana yang dibenahi. Yang pertama di dalam masalah konsep rumah tangga itu adalah satukan tujuan, satukan misi. Banyak rumah tangga itu berantakan karena beda visi. Suami pengen ke barat mencari kitab suci, enggak ya? Istri pengen ke timur. Suami pengen ke utara, istri ke selatan. Suami pengen dunia, istri pengen surga. Dan ini berat. Sebuah kapal kalau satunya mendayung ke barat, satu mendayung ke timur, itu enggak karam bakal dia. Sehingga wahai tolong bapak-bapak, teman-teman yang belum mengaji, carilah suami istri calon yang sevisi dengan kita, yang udah sama-sama ngaji. Betapa beratnya, Ustadz suami saya nggak ngaji, dia udah nikah, kenal sunnah ketika nikah, itu tantangannya besar. Membuat suami ya mengikuti visi kita. Membuat istri, Ustadz istri saya ini udah saya sering kaji, ajak kajian, tapi masih kayak gitu aja, nggak mau pakai jilbab dan seterusnya. Suami saya Pak Ustadz masih merokok, nggak mau sholat dan seterusnya. Nah ini karena mereka belum menentukan sejak awal. Jadi teman-teman ya, yang belum jangan sampai merasakan beratnya ini. Mau selama apapun kita menjomblo, satu visi adalah harga mati. Satunya yasinan, satunya anti yasinan, nggak bisa nyambung. Emang sih nggak wajib nikah semanhaj, tapi tentu lebih bahagia kalau sama-sama punya konsep agama yang baik. Meneladani Nabi, ke pengajian. Ayo kita pengajian hari Ahad. Enggak mau ke mall, kan enggak nyatu. Ayo kita umroh, ngapain umroh? Enak kita pelestiran aja ke Bali. Enggak nyambung. Ustadz gimana kalau udah terjadi? Maka duduk bareng, ayo deh kita satukan tujuan kita. Kita mau kemana? Mau kemana bahtera rumah tangga kita? Dan pulau impian hanya satu, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa tujuan surga? Karena dunia terlalu sederhana untuk cinta yang luar biasa. Jangan cinta sehidup semati, bentar. Mati bisa sebentar, besok bisa mati. Tapi cintalah sehidup dan sesurga. Tujuan kita nikah bukan cuma sampai di sini. Tapi bagaimana kita bahu membahu, tolong menolong agar kita sama-sama menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa ada yang namanya rumah tangga. Karena berjuang meraih surga Allah sendirian itu berat. Suami yang kehilangan istri menangis dia. Kenapa? Karena tidak ada surgaku sudah hilang. Orang yang saya nafkahi, yang saya didik, itu kan aset surga. Maksimalkan. Seorang istri hilang suaminya, sedih dia. Kenapa? Sedih, kan bisa cari yang lain. Saya sedih, kenapa? Karena kesempatan untuk meraih surga jadi berkurang. Tidak ada yang saya taati, tidak ada yang saya sabar menghadapinya. Itu kan semuanya aset surga. Sehingga kalau orang sudah punya mindset sama-sama surga, kalau sedikit pelanggaran, kita balik ke nomor 1. Kita mau kemana, dek? Surga nggak bisa, dek, kalau nggak ngaji. Tapi kak, aku tuh males kajian. Sudah, sekali seminggu benar, dek. Kalau tidak bisa 2 kali seminggu. Jadi terjadi negosiasi. Yang jelas intinya harus sama. Ini poin yang pertama. Udah 2:30 nih. Kita kajiannya ya 2:30 ya. Tapi kan mungkin ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir kita fikih rumah tangga. Ya, mungkin saya minta sedikit ya keringanan ya Kak Ketua. Kita lanjut sedikit ya. Kita baru masuk ke poin pertama. Ini poin yang pertama. Jadi penting visi misi itu penting sekali. Mau apa? Rumah tangga ini mau kemana? Dan semakin spesifik visi bagus. Sebagian orang cinta sehidup surga. Wah, keren. Ya, kayak nama grup. Enggak ya. Gimana biar bisa kayak gitu? Gimana ya? Nggak tahu juga. Nah, bingung dia. Spesifik. Kami berdua pengen menjadi seorang orang tua yang mencetak generasi penghafal Al-Quran. Nah, ini sudah spesifik dia. Saya ini Pak Ustadz pengen sama istri bikin sekolah tahfidz gratis. Nah, ini. Jadi ada yang mau dituju. Saya ini Pak Ustadz pengen rumah tangga kami ini ya nanti pengen ya mengajarkan, misalnya kami sama-sama psikologis, jadi pengen menjadi ahli psikologi ya, ke sekolah-sekolah gratis. Nah, gitu. Pak Ustadz kami ini nggak paham agama, tapi kami ini kaya raya berdua. Cita-cita kami adalah rumah tangga ini akan membangun pesantren mandiri dari usaha kami sendiri. Wah, luar biasa. Jadi mulai sudah punya visi. Bahasa orang motivator adalah begin from the end. Memulai dari akhir. Bukan dari awal ke akhir, tapi titik akhir tarik ke awal. Ini. Jangan cinta sehidup sesurga, sakinah mawaddah dan rahmah. Wah, indah, tapi ketika ditanya apa bentuk kesana tuh gimana? Aduh, nggak tahu ya. Nah, ini salah. Dan 3, Pak, kalau bisa visi itu 3. Ilmu, harta, dan anak. Idza matal insan, kalau kita meninggal fokus kepada 3 hal ini. In qata amaluhu illa min thalath, terputus semua amal ibadah kita. Yang pertama adalah yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi sebuah rumah tangga mikir, gimana ya kita bikin sebuah amal jariyah. Ternyata sama-sama orang Forkisma. Maka bagaimana Forkisma bekal jariyah? Oh, kita bikin YouTube Forkisma Palembang. Ini kan amal jariyah. Sudah ada. Ustadz, kami orang kaya. Apa amal jariyah? Pengen bikin masjid sunnah berdua. Pesantren. Ustadz, saya mungkin nggak banyak, tapi saya bisa setiap minggu, setiap bulan ngasih ke misalnya pesantren. Bagus, jadi donatur tetap di rumah tangga. Ini yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu agama yang melahirkan amal dan dakwah. Harus ada agenda kajian, terutama suami. Istri nggak usah,
boleh berdua ikut lebih bagus. Minimal suami pulang sana ajarin, Dek, ingat Dek, dengar ya. Usul salasa tadi kita bahas adalah tentang masalah ini 4, ilmu, amal, kemudian sabar dan dakwah. Dakwah dan sabar. Ajarin istri. Kajiannya nggak harus, Ustaz aku udah bisa kajian ini malam, istri nggak bisa. Ngapa nak ngajak istri ini? Kau bayar dulu. Sebenarnya saya pengen kajian offline ini khusus ikhwan semua, ya. Biar istrinya di rumah, cuman karena banyak desakan-desakan, ya sudahlah, bismillah. Ya, lagi pula menjalani masa-masa terakhir, ya. Intinya apa? Intinya harus ada ilmu, jadwal rutin. Dan tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kalian punya suami yang rajin kajian, ya Allah, bahagia, Pak. Ini adalah barang langka. Nangis terharu, ya suamiku, hati-hati di jalan, aku mendukungmu. Gitu harusnya. Ya, kajian terus, kau tahu dan nongkrong baik, kau tahu dah. Macam mana istri mak ini ngumpet. Baru pergi kajian ditelepon, Mi balik, ngapa anak nangis? Dan kalau kalian wahai bapak-bapak punya istri yang belajar online, buka WhatsApp ini, ikut HSI dan terusnya, jangan ngedumel-gedumel. Dia sedang membentuk sebuah rumah tangga yang menjadi sekolah yang besar dan hebat untuk putra-putri kalian. Jadi support ilmu. Kalau kalian punya anak yang belajar ilmu agama, nangis bahagia, Bu. Zaman sekarang banyak anak-anak lupa sama dunia, lupa sama akhirat, lupa sama agama. Itu ujung-ujungnya nanti paling transfer kita baik. Nah, ibu sakit, oke Bu, transfer 1 juta. Bukan itu yang ibu pengen. Ternyata anak yang mondok pesantren yang agama mungkin dunianya kecil, dialah yang menemani kita di hari tua. Anak-anak yang kita banggakan karena dunianya, karena harta, jabatannya hilang, nggak datang kepada kita. Dan meninggal dia nggak ada di samping, sibuk dengan pekerjaan perusahaan, bla bla dan bla bla bla. Jadi penting ilmu ini. Kalau kalian punya seorang suami yang ngajak kalian kajian, meskipun kalian nggak suka sama ustadznya, meskipun apa pembahasan ini kayak gini bilang istri membangkang saja. Minimal bahagialah karena suami kalian peduli terhadap akhirat kita. Kalau kalian punya istri yang dia belajar ilmu agama, semangat, support teman-teman. Meskipun mungkin kewajiban dia sebagai istri sedikit berkurang, ngalah untuk ilmu, karena ilmu ini bekal jariah. Ngajar di pesantren, ngajar di sekolah umum, kemudian bikin apa yang kalian bisa berbagi ilmu, nggak harus ilmu agama, ilmu dunia juga bisa, bikin bimbel gratis untuk anak-anak miskin, masya Allah. Ajarin kajian nanti berbakti, ya, kemudian kenalkan hidayah sunnah, cinta kepada agama, masya Allah. Dan yang ketiga adalah anak. Usahakan punya anak, jangan nunda-nunda. Gak tahu umur kita bagaimana, ya ke dokter, minum herbal, ya berlelah-lelah naik motor. Saya termasuk yang pejuang, ya banyak, ikut banyak hal, ya uang habis, bismillah. Ikhtiar itu, ya ketika sudah tiba di titik lelah, Allah berikan kabar gembira. Ketika sudah mentawakal, ya Allah, serahkan semuanya. Kita nggak bersandar dengan dokter, dengan obat, dengan herbal. Ketika sudah punya anak, itu adalah anugerah yang banyak orang tidak dapetin, teman-teman. Dan fase anak-anak itu sebentar, nggak terasa. Anak saya sudah 2 tahun. Kalau kita nggak maksimal mendidik sekarang ini, kita akan menyesal. Ini aset kita. Jadi fokus rumah tangga kita bangun. Bagaimana punya uang sebanyak-banyaknya untuk sedekah jariah. Suami kadang malas kerja. Dunia itu. Apa dia dunia? Banyak orang kaya menjadi Abdurrahman bin Auf, masuk surga dengan hartanya. Ustadz, saya nggak bisa, Ustadz. Minimal ngaji yang benar, amal yang benar. Seorang ulama tabiin banyak sholat sunnah. Ngapa Pak? Banyaknya sholat sunnah Bapak nih. Bapak pengen jago kau nak, seperti tinggal kau. Bapak tidak punya duit, tidak punya anak cuman kaun lah misalnya. Jadi Bapak berharap dengan ilmu dan amal yang Bapak terapkan, kemudian dakwahkan, berharap Allah akan menjagamu wahai anakku ini. Dan yang terakhir adalah anak. Didik anak yang baik dan benar. Jadilah sosok seperti yang kita pengen anak kita seperti itu. Kemudian selanjutnya ini yang berapa tadi? Yang pertama ya?
Ya Allah, ini tahu. Yang kedua adalah ilmu. Hampir sama dengan poin yang tadi. Salat ada fikihnya, iya enggak? Wudu ada caranya, iya enggak? Berapa kali wudu sehari? 5 kali minimal. Kalau kita hadas semua. Salat berapa menit? Sehari sejam lah mungkin. Ya satu salat misalnya 10 menit. Ya 5 salat 50 menit 1 jam. Tapi berumah tangga 24 jam. Bertahun-tahun sampai mati, harusnya ilmunya lebih banyak. Kajian seminar fikih salat, rame bapak-bapak datang. Kajian fikih rumah tangga, ibu-ibu yang banyak datang. Kenapa? Suara hati istri tadi. Enggak ada sinetron suara hati suami. Karena yang banyak zalim itu ya suami. Yang paling enggak suka fikih rumah tangga itu suami. Karena bermasalah. Kita itu enggak akan suka dengan kita yang masih kurang. Orang yang harta haram paling enggak suka fikih muamalah. Hadirilah kajian halal haram. Sudahlah, haram galau ini. Nah. Karena yang halal banyak, yang dibahas emang yang haram. Masa bahas hukum pempek satu, hukum cilok panjang. Yang dibahas hanya yang haramnya saja. Karena haram sedikit, sisanya banyak yang halal. Rumah tangga, ngapa bahas penyimpangan-penyimpangan? Ya karena penyimpangan-penyimpangan ini yang mau dibenahi. Jadi kalau kalian punya suami yang nggak mau kajian fikih rumah tangga, mungkin dia belum jadi suami yang baik. Dan saya berharap di sini adalah laki-laki yang pengen menjadi lebih baik, minimal mempertahankan kebaikannya seorang suami. Begitu juga ibu-ibu yang di atas sana. Oh, ibu ini pasti rumah tangga bermasalah. Ngapa datang terus ke pengajian rumah tangga? Belum tentu. Bisa jadi dia pengen memperbaiki lebih lagi atau mempertahankan kebaikan rumah tangga yang mereka dapatkan. Jadi penting ilmu, ibadah yang paling lama itu nikah. Kalau untuk sholat aja kita ada fikihnya, dakwah ada fikihnya, pernikahan pun jelas ada fikihnya. Dan semakin banyak orang berilmu, semakin mudah mengatasi problematika, iya enggak? Dokter, ya dia tahu kalau pusing obatnya ini, oh ini. Kenapa? Dia punya ilmunya sehingga memiliki solusi banyak dalam problematika. Saya enggak pinter tentang masalah otomotif, paling banyak masalah dengan motor. Rantai lepas lah, pernah dibakti ini malam-malam, jam 9 balik, nanti lepas, langsung WA, tolong ya. Kita ada Pak Fahmi waktu gitu, datang ya, sendirian ya naik jalan ke motor malam-malam. Ada masalah karena saya nggak paham gimana mengatur rantai biar nggak mudah longgar dan seterusnya. Tahu deh Jalan Jambi, ya, duduk, rantai mudah longgar dan seterusnya. Saya pernah dulu susah nih ngengkol, karena pandemi nggak jarang dipakai, jadi keras engkolnya. Saya nggak punya ilmunya, jadi masalah. Orang punya ilmunya gampang, Pak Ustadz, kasih aja minyak, ya, minyak bensin atau minyak sayur. Anak kasih, wah ternyata enak sekali ya. Ini kalau punya ilmu dari urusan dunia. Sopir yang tahu jalan jelek, jalan bagus, punya ilmu, dia mudah naik motor. Zeng, oh ini jelek, majam aja bisa mungkin dia. Travel itu, travel bolak-balik Palembang, Prabu Mulai itu, dia tahu mana jalan ya ini, mau jalan ini, sehingga cepet dia, karena dia punya ilmunya. Dia bisa mengatasi problem. Orang yang nggak tahu jedar, nggak tahu ada lubang depan sana. Itu dalam urusan dunia. Begitu juga rumah tangga. Kalau istri gini gimana solusinya? Kalau suami kayak gini gimana caranya? Dengan ilmu, Pak. Apa hak-hak suami dan istri? Ini poin yang kedua. Yang ketiga, fokus kepada kewajiban atau ikhlas dalam berumah tangga. Ini banyak yang nggak paham konsepnya. Pengantin baru curhat, Pak Ustadz, saya ini sudah menjadi suami istri yang baik untuk suami saya, tapi kenapa suami saya masih kayak gitu juga? Nah ini sudah salah pertanyaannya, Bu. Ibu itu jadi istri yang soleha karena siapa sih? Karena Allah atau karena istri? Suami. Karena siapa? Harusnya karena Allah.
Nggak peduli istri suami kayak gimana, yang penting saya fokus menjadi istri yang soleha untuk suami saya. Saya berharap dengan itu Allah mengubah. Cuman untuk niatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Pak buat baik sama istri berharap istri taat sama kita, kecewa. Oh ya aku lagi unjuk galo-galonya sama budak ini. Izin tidak dia misalnya. Jadi berbuat baik sama istri biar dapat izin, ini salah. Yang belum nikah enggak ngerti ya. Berbuat baik sama suami agar suami sering ngajak ke salon, salah. Berbuat baiklah kepada pasangan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik biar dibalas kebaikan dengan pasangan, pasti akan sedih dan kecewa berharap sama manusia. Wih Pak Ustadz kurang apa aku sama istri aku tuh galau kunjuk, nafkah lah banyak, 24 jam kunjuk, aku tidak pernah kasar. Tapi ngapalah dia masih macam itulah. Nah Pak, kau tuh berarti tidak ikhlas. Kau berbuat baik sama istri itu biar dapat balasan kebaikan dari istri, bukan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fokus saja Pak, nggak makan hati. Kita fokus jadi suami yang baik, istri mah itu enggak masalah, belum baik, santai. Fokus jadi istri yang soleha. Kita ini banyak masalah karena kita tuh nuntut pasangan sempurna, sedangkan kita pun kate ago. Kau tuh taat sama suami, padahal dia udah memuliakan istri, ya wajar. Karena itulah Pak, yang paling penting adalah nusyuz ini, introspeksi diri. Ini poin yang selanjutnya juga termasuk. Karena kesalahan atau perbuatan sikap buruk istri bisa jadi oleh dosanya suami. Ada sebuah kisah rumah tangga yang tidak pernah marah, tidak pernah ada ribut. Ketika dilihat ada tempat sisa ini nyuci, sisa ngepel air jatuh, kena tendang oleh suaminya atau istrinya. Kalau kita suami yang jahat gimana? Kau nih tahu dak? Ngapa naruh ini di sini? Ya dak? Mata kau di mana? Kata istrinya. Lah tahu sini ada ember, masih dia ketendang. Tiago nih kau nih. Nah ribut. Coba pasangan ini beda Pak. Aduh maaf ya suamiku, saya meletakkan ember itu di sana, saya lupa letakin ke belakang. Oh enggak salah, yang salah istriku. Saya yang enggak ngelihat dengan baik sehingga menendang ini sehingga basah. Enggak, saya yang salah. Enggak. Berantem juga ya. Jadi intinya apa? Intinya introspeksi diri. Kenapa ya suami saya ini enggak sayang sama saya, maksudnya enggak muliain saya? Oh mungkin sayanya yang banyak membantah, banyak yang menentang. Indah rumah tangga kalau kayak gini. Kenapa ya istri saya ini nggak taat sama saya? Oh karena saya mungkin yang nggak perhatian, yang saya itu orangnya ya nggak ngerti dia tuh pengennya apa gitu loh. Introspeksi diri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian, perbuatan buruk yang menimpa kalian disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Fudal bin Iyad bilang, kalau saya berbuat dosa, saya akan melihat balasan buruknya dari sikap buruk istriku. Jadi kalau istri kita cerewet hari ini, coba mikir apa yang salah. Oh pagi tadi aku tuh beli pempek 5 ngomong 2. Wajar main di bini aku gitu. Ngapa suami aku balik kajian uring-uringan marah-marah ini? Oh iya aku tadi pagi gosip-gosip sama kawan. Jadi menyalahkan diri sendiri. Bahkan hewan tunggangan, motor yang mogok dan yang seterusnya dan pecah dan lepas rantai tadi, itu kita mikir, oh ini gara-gara dosa saya. Kalau kita enggak, siapa terakhir make? Siapa yang terakhir make? Kita mudah menyalahkan orang lain. Saya sering bilang, kalau gendut jangan salahkan timbangan. Timbangan ini. Kalau pendek jangan salahkan meteran. Kalau jelek jangan salahkan cermin.
Kalau nggak paham pelajaran, jangan salahkan gurunya. Kalau nggak khusyuk, jangan salahkan imamnya. Belajarkan menyalahkan diri sendiri. Dan inilah poin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah poin doa-doa para nabi. Rabbana zalamna anfusana. Setiap permintaan maaf itu berasal dari sebuah pengakuan. Gak akan bisa jadi suami yang baik kalau kau belum mengaku kau suami yang belum baik. Tidak akan bisa seorang istri jadi istri yang soleha kalau dia belum menyadari dan mengakui dia belum soleha. Karena kalau kita masih merasa kita ini kurang, kita akan belajar lagi dan lagi. Bikin nikah mantap, akulah tamat berapa kali. Udah baca Pak ini. Tapi kita yang selalu butuh terhadap ilmu agama, ini yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pribadi yang lebih baik. Belajar makan menyalahkan diri sendiri. Suami aku marah, gara-gara aku ngerjain hal yang tidak dia suka, kan enak. Istri aku bangkang, karena aku kemarin tuh disuruh buang sampah tapi aku nunda-nunda gitu. Kalau anak ya memahami kapan ketika istri sedang ngambek, mikir apalah ya. Handuk sudah, kamar masih berantakan sedikit lah. Oh iya, sampah belum dibuang nih ya. Ini buang sampah. Jadi kita harus peka. Jangan mudah kawan nih ya. Suami balik harusnya senyum. Banyak betina senyum di luar sana. Hati-hati. Ya. Kalau udah kata senyum sama dia ya. Tapi cari apa salahnya diri kita. Ya belajar menyalahkan diri sendiri dulu. Ada seorang kisah yang luar biasa ya. Tentang seorang istri yang kena tampar suaminya. Kemudian tok, assalamualaikum, nangis istrinya, waalaikumsalam. Diintip, mertua datang. Anaknya barusan ku tampar. Itu awkward momennya itu ya. Dibuka. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk Pak, Bu. Kenapa anakku nangis? Kalau kita jadi istri yang nggak soleha gimana? Langsung rasa aku nih tidak pantas dibukul. Bu. Udah ini. Kau nih ya, langsung ribut. Tapi ini tahu dia menyadari, introspeksi diri, gak mudah menyalahkan suami. Dia bilang, apa ibu? Saya nangis karena rindu sama ibu. Ya memang rindu, gak bohong kan? Anak rindu sama orang tua, masya Allah. Langsung sadar suaminya, ini istri yang luar biasa. Dia menjaga aib suaminya. Dia langsung pergi keluar sana. Dia beli sabuk ikat pinggang dari emas, tabungannya dibelikan. Balik istri mertua sudah balik. Dek, engkau layak mendapatkan ikat pinggang emas ini dari diriku. Coba kalau yang ngaku, aku nih nggak pantas diginiin. Tapi kita harus menyadari kita ini pantas demikian dan sama-sama berbuat lebih baik. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Terbuka, jangan banyak diam. Ada sebuah rumah tangga ulama yang nggak pernah cekcok puluhan tahun. Kagum orang-orang ini. Gimana Pak Ustadz, kok bisa kayak gitu? Istri saya luar biasa sekali. Ketika awal-awal nikah, istri saya bilang sama saya, Mas, apa nduk? Sampean niki orang asing. Aku nggak kenal sampean. Saya nggak kenal sama Mas. Ya, namanya ta'aruf ya, namanya apa, nikah tanpa pacaran kan nggak saling kenal. Tolong Mas sebutin hal-hal yang Mas tidak sukai, terbuka. Yang pertama ini 2, 3, 4, 5. Dan seorang istri yang soleha dia akan fokus jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi tolong kalau bikin biodata CV itu sebutin apa yang paling kita sukai dan tidak sukai. Sehingga orang udah punya bayangan kalau nikah sama dia ini, saya nggak boleh kayak gini nih, kan dia nggak suka. Terbuka komunikasi. Apa yang kau sukai, apa yang tidak kau sukai. Mikes makes kalau kita ya, minuman kesukaan gitu ya. Kalau saya SD dulu ya, isi biodata dong. Makes mie goreng. Terbuka dan cari win-win solution. Apa win-win solution? Mengurangi hak untuk sebuah solusi perdamaian. Dan sering saya contohkan, istri minta uang jajan nambah, nafkah 2 juta sebulan. Istri bilang ya sekarang susah, susu mahal dan seterusnya, minta 2,5.
Suaminya cuma bisa ngasih 2 juta. Maka ayo saling komunikasi, duduk bareng, cari solusi. Udah 2,5, 2 juta seperempat aja. Nah, ini ya, harusnya 2,5 juta jadi kurang, dan suami hanya 2 juta jadi kurang. Suami sering pulang malam habis kajian, istri nggak suka. Kajiannya 4 kali dalam seminggu. Semuanya pulang jam 10, jam setengah 11, nongkrong sama kawan, makan dulu, ngomongin ya poli-poli dan seterusnya. Istrinya nggak suka, win-win solution, ngomong terbuka, cari solusi bareng. Ya sudah dek, cak ini beda ya, 2 pengajian kakak baliknya cepet, 2 pengajian kakak izin ya, agak lama karena kakak juga nak refreshing sama kawan, nanti kurangi. Kalau emang nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Cari win-win solution. Ya, ini yang namanya mengalah. Tidak ada konflik kalau ada yang mengalah, Pak. Mobil terjebak, saling ya beradu di dalam sebuah gang yang sempit. Kalau nggak ngalah, sampai besok siang pun nggak akan pernah kelar, ya nggak? Pasti harus ada pihak yang mengalah. Oh, mobil ini mundur sedikit, baru jalan. Begitu juga rumah tangga. Lihat kiat harmonis rumah tangga Abu Darda, wahai biniku, kalau saya marah kau ngalah. Kalau kau yang marah, aku yang ngalah. Nggak akan ada konflik kalau kayak gitu, benar nggak? Tinggal kuat-kuatan siapa yang paling banyak ngalah. Kalau dua-duanya ngalah, lebih indah rumah tangga. Yang salah aku deh, enggak, yang salah adalah kamu. Iya memang ya, aku ya. Jadi saling menyalahkan, mengalah. Kalau suami marah, ya maaf Bi gitu. Istrinya marah, ya maaf Mi, kayak gitu. Istri lagi marah, Abi ini udah dibilangin ya, tanduk tuh diletakin di sini, jangan di sembarangan. Ya Mi maaf, habis salah, kan enak. Selesai jadinya. Kau nih ngatur-ngatur suami. Nah, ya jadi mulailah ya membiasakan diri untuk mengalah. Dan ini memang berat ya, dan masih banyak sebenarnya lagi tentang masalah konflik rumah tangga, manajemennya ya, tapi setidaknya secara garis besar itu semua ya. Yang pertama adalah tadi satukan tujuan, kemudian ilmu, belajar bareng ya tentang rumah tangga, gimana hak-hak suami, hak-hak istri. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ini penting ya, karena istri kita nggak sempurna, pasangan kita nggak sempurna. Sebagian orang kalau nikah ekspektasinya, wah ikhwan yang rutin kajian adalah seorang suami idaman yang tutur katanya selalu manis, bak buah delima, ya, romantis seperti artis-artis Korea. Enggak. Istri jangan kira dicadar itu semuanya adalah bidadari surga, semua enggak. Dicadar-cadar, lepas apa dia kowe? Sabar ngurus dodo gitu. Oh, cak ini rupanya. Ini pasangan yang sempurna cuma 2. Yang pertama tidur, temui dalam mimpi. Sempurna, ngiler-ngiler gitu. Mimpi. Yang kedua meninggal masuk surga. Selama kita masih ada di dunia, kita akan dapatin pasangan kita ada kekurangan. Nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak, apalagi perempuan. Ngelihat kita salah satu langsung rusak susu sebelanga. Sehingga seorang yang baik akan melihat kebaikan-kebaikan pada pasangan. Ini juga poin yang penting. Suami saya jelek, gak ganteng, tapi dia uangnya banyak. Lihat uangnya banyak, jangan lihat yang gak gantengnya. Istri saya gak pintar masak, tapi cantik. Lihat cantiknya, jangan gak lihat pintar masaknya. Ya, dan minimal dia mau bertahan hidup sama kita. Wahai bapak-bapak yang sudah menikah, seandainya istri kita adalah orang lain, mungkin 3 bulan dia sudah minta cerai. Wahai ibu-ibu yang mudah nikah, seandainya kita nikah dengan laki-laki yang lain, mungkin 3 bulan kita sudah diceraikan. Tapi bersyukurlah dengan pasangan yang ada dengan sekarang. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pilihan yang terbaik. Kurang dan lebihnya kita bersama-sama belajar, perbaiki yang kurang dan syukuri yang baik. Dan bismillah, kekurangan pasangan kita sampai kita meninggal pun tidak menjadikan kita terhina. Kalau kita seorang yang mulia, Aisyah tetap menjadi wanita penghulu surga, penghulu bidadari surga, meskipun bersuamikan Fir'aun.
Nabi Lut alaihi salam tetap menjadi orang yang mulia meskipun istrinya seorang yang durjana. Jadi penting sekali untuk lihat kepada pasangan kita kebaikannya dan kita sabar terhadap kekurangannya. Ingat, kekurangan itu hanya di dunia. Kalau sudah di surga nggak ada lagi. Bisa cerewet, bisa nggak ya request nggak sama istri? Nggak apa. Cerewetnya sudah hilang. Ya, cerewetnya sudah hilang. Suami saya itu kasar Pak Ustadz, bisa nggak saya nanti di surga request bukan dia ya, leminhu aja misalnya. Lebih ganteng dibandingkan leminhu suami kita nanti. Pak Ustadz, enak sekali laki-laki punya bidadari, laki-laki perempuan nggak punya bidadara. Perempuan akan menjadi pasangan dari suami penduduk surga, ibu-ibu. Meskipun dia meninggal di atas kejombloan, dia akan jadi bidadari surga kalau masuk surga. Dan dia akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bidadari seorang laki-laki yang baik ya, yang ada di surga. Jadi nggak ada yang nggak adil. Ya. Jadi namanya perjalanan rumah tangga, yang namanya jalan itu kan qit'atun minal azab, banyak suka dukanya. Ya, maka bersabarlah. Perjalanan kita tidak akan lama. Bersabar terhadap pasangan, bersyukur atas kelebihan pasangan, sama-sama belajar, sama-sama mengalah. Gak lama kok, sampai meninggal aja. Kalau meninggal malam nanti selesai. Ya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan rumah tangga kita bukan rumah tangga yang nggak punya masalah, itu nggak mungkin, tapi rumah tangga yang kalaupun ada masalah kita bisa hadapi dengan baik-baik. Ya, kita bisa cari solusi yang terbaik dalam problematika yang ada. Dan sekali lagi saya bilang, bersyukurlah kalau kita punya pasangan, punya anak, punya orang tua, punya anak terutama yang lebih dekat kepada agama. Itu adalah barang langka yang harus kita syukuri. Kalau punya pasangan yang pengen belajar ilmu agama, jangan kau celah, kau nih yang jenggot-jenggot itu kau nih yang calon radikalis itu teroris itu enggak. Tapi itulah tanda Allah sedang menginginkan kebaikan pada rumah tangga kita. Kalau ada pasangan yang sudah semakin belajar fikih nikah, belajar masalah parenting, itu tanda Allah sedang pengen baik rumah tangga ini. Tapi ketika Allah tidak suka dengan sebuah rumah tangga, akan Allah jauhin dia dari apa yang merupakan kebaikan, terutama dalam masalah ilmu agama. Demikian sebenarnya ilmu fikih rumah tangga itu kalian sudah punya ilmunya, udah tahu hak kewajiban, udah tahu, yang tinggal PR besar adalah mengamalkan. Iya enggak? Kita udah tahu ngalah kuncinya, sabar, tapi menjalani itu loh. Ya kadang kita nggak sabar, kadang kita nggak kuat. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita adalah orang-orang yang hanya mencukupkan fikih nikah, tidak fikih talak. Bukan karena itu nggak penting, ya penting sebenarnya, sangat-sangat penting, tapi semoga kita adalah rumah tangga yang bertahan. Dan ingat, yang karam pun bukan berarti gagal, Pak. Terkadang solusi itu ada pada perpisahan, ya. Terkadang solusi juga ada pada kebersamaan. Yang jelas, banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan rumah tangga. Jadi pesan saya, jombloan-jomblowati, belajarlah fikih nikah biar kita siap, bukan cuma baper-baperan dan biar seru-seruan, tapi biar kita paham rumah tangga tidak seindah yang dibayangkan. Banyak ujian, banyak tantangan. Sebelum kita nyesal gigit jari, ternyata esok lusa berat hidup rumah tangga kita. Persiapkan dari sekarang. Persiapkan ilmu, persiapkan mental, persiapkan harapan-harapan yang tidak terwujud, siapkan ekspektasi yang jauh dari yang kita inginkan, ya, realita yang jauh dari ekspektasi. Persiapkan segala hal, berharap yang terbaik, tapi bersiap-siap untuk hal yang terburuk. Bukan nakut-nakuti, tapi jadi motivasi biar kita semangat untuk belajar fikih rumah tangga, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita cinta sehidup sesurga. Demikian, ya. Tidak ada pertanyaan, ya, karena pertanyaan, ya. Cukup sejam setengah, alhamdulillah. Kalau ngomong rumah tangga emang nggak ada habis-habisnya. Dan demikian selesailah fikih rumah tangga kita. Fikih nikah sudah selesai selama 2 tahun dari 2018 ini, ya. Selesai. Kemudian fikih rumah tangga juga alhamdulillah sudah selesai. Saya minta maaf sebagai pemateri banyak kekurangannya, ya. Kalau sebenarnya perbuatan saya tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, maka ambillah apa yang saya ucapkan, jangan lihat apa yang saya lakukan. Dan kalau seandainya ada datang kebaikan dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan baik cara ucapan maupun tingkah laku itu datang dari saya pribadi, dan ilmu yang saya sampaikan berlepas diri dari kesalahan saya sebagai manusia. Dan saya juga mohon maaf kepada, ya, semua pihak yang mungkin cerita, konsultasi,
ya masalah rumah tangga yang mungkin saya sekarang sudah batasi, dan saya sudah kali solusi grup ya Cinta Hidup Surga. Ya semoga saya bisa nulis buku juga tentang masalah itu, biar kalian nggak banyak-banyak tanya dan konsul lagi, tuh lihat baca buku ya, kemudian pelajari dan seterusnya. Dan juga saya terima kasih sama Porkisma yang sudah 2 kali minta saya untuk bahas fikih rumah tangga sejadi Lunjuk Jaya Bukit sana ya. Dan insyaallah kalau memang ada kajian lagi itu bahas fikih persalinan, bagian dalam rumah tangga, bagaimana kalau anak sedang hamil ya, bagaimana kalau anak lahir, apa aja fikih-fikihnya, kalau anak kecil gimana ya, seterusnya. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.